Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Belum Ini apa tuntas ini? persoalan di Aceh yang bikin publik geram, kini Kenapa? muncul lagi. Viral, ratusan warga Papua turun ke jalan, meneriakan kemerdekaan di depan barisan polisi. Bendera kesatuan dikibarkan, teriakan menggema. Situasi panas, negara diuji. Masalah lama belum selesai, api baru justru dinyalakan di ruang publik. Lid bungkam, masyarakat bertanya, kemana arah pengelolaan konflik nasional? Gak selesai-selesai ini. Masalah kayak gini terus, masalah kayak gini terus. Ini semuanya tentang keadilan sebenarnya. Yang dituntut mereka ini sebenarnya awalnya itu tentang keadilan, karena mereka tuh merasa tidak adil gitu diperlakukan sama negara gitu. Mungkin gue yakin kalau mereka ini dikasih adil gitu ya sama negara, dan seperti layaknya yang punya kekayaan, karena mereka yang punya kekayaan ya, seharusnya mereka yang paling sejahtera di antara kami-kami ini yang ada di sini gitu. Karena mereka punya tambang, punya apapun yang ada di sana gitu. Terus ya kurang lebih tanahnya sangat-sangat luar biasa suburnya, tapi mereka masih merasakan sulitnya jadi lapangan pekerjaan dan sulitnya apa ya, dari segi ekonomi gitu. Dari itu sebenarnya kemarahan timbul dari mereka. Mereka merasa tidak adil gitu. Kayak negara ini tidak adil gitu. Kita punya semuanya kok, tapi kenapa masih banyak masyarakat di sini tuh kayak miskin gitu. Bahkan miskin ekstrim tuh masih banyak gitu. Mungkin itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Dan sampai sekarang itu rasanya kayak apa ya? Kayak dipelihara gitu. Kayak sengaja untuk dibiarkan gitu-gitu. Karena udah berapa tahun kita merdeka, pergantian presiden itu udah berapa kali. Seharusnya kan setidaknya harus ada perubahan lah gitu ya. Dan konflik ini tuh seharusnya ya bisa lah selesai. 80 tahun loh kita merdeka, tapi konflik ini nggak selesai-selesai. Masa iya nggak bisa negara gitu? Kita lanjut guys. Apa Negara ini? macam apa
lama semakin kayak negara kita itu nggak mau dikritik, nggak mau dikritik sama rakyatnya gitu. Padahal kritik itu juga membangun loh. Coba bayangkan. Saya itu nggak bisa ngebayangin kalau Indonesia ini tanpa kritik. Kenapa? Dikritik aja udah kayak gini loh. Dikritik aja itu udah seperti ini. Dan sudah jadi kebiasaan di negara kita itu, kalau nggak viral, itu nggak, apa ya, kayak pemerintah tuh diam aja gitu. Kecuali kalau udah viral, baru pemerintah itu turun tangan. Itu artinya pemerintah tuh butuh kritik. Dan gue pesan sama pemerintah nih yang duduk di jabatan-jabatan tertentu, kalau Anda tidak mau dikritik, ya jangan jadi pemerintah lah, jangan masuk ke pemerintahan lah gitu ya. Jangan jadi pejabat, jadi rakyat biasa aja gitu. Yang gue heran lagi, Pak Prabowo yang cakap semacam ini tuh. Sedangkan Pak Prabowo sebelum jadi presiden, dulu juga jadi pengkritik. Berarti presiden nyindir Prabowo dong. Presiden ngatain Prabowo dong. Gitu kan? Lucu Pak Prabowo ini. Kita lanjut guys. Ini apa ini? 11 kabupaten kota di Aceh terdampak bencana Sumatera telah kembali normal. Belum Pak Mendagri. Belum normal. Ini menteri Bahkan lagi. hari ini pun lumpur-lumpur masih tinggi. Bisa Bapak lihat sendiri. Ya. Lumpur-lumpur masih tinggi. Motor-motor pun yang masih tertimbun lumpur. Belum ada yang ambil, Pak. Dan saat ini kami akan menuju ke Saragala untuk mengangkut bantuan. Itu pun harus kami menggunakan bot, Pak. Pakai boot Tanpa ya. akses bot kami tidak bisa menuju ke sana, Pak. Katanya udah 50 helikopter. Untuk Bapak Mendagri untuk meninjau ke lokasi Bidari, Pak. Di sini sangat parah, Pak. Sekian dari saya laporan langsung dari lokasi. Lagi-lagi Menteri Dalam Negeri, lagi-lagi Menteri Dalam Negeri. Ya Allah ya Rabbi, gimana sih Pak Menteri, Pak Menteri. Lagi-lagi Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri kita yang selalu viral nih selama ada banjir di Aceh. Gak ada kerjaan lain apa Pak? Kita lanjut guys. Satu dunia Apa bingung lihat ada penculik jadi presiden. Lah, di Indonesia lebih bingung lagi. Penculiknya jadi presiden. Hah? Gimana maksudnya? Satu dunia bingung karena ada penculikan presiden. Di Indonesia, rakyatnya semuanya bingung karena presidennya karena gimana sih maksudnya? Karena penculiknya jadi presiden. Hah? Karena penculiknya jadi berarti Pak guys, mungkin cukup aja dulu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah sokong saya, yang udah dukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat ya.